Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Suster Vina berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Nah, Suster Vina ingin bertanya, apakah kalian di rumah juga masih semangat untuk belajar? Suster Vina berharap kalian masih semangat untuk belajar ya dari materi-materi yang telah dikirimkan oleh suster maupun juga dari Bapak Ibu Guru. Nah, kali ini Suster Vina akan mengajak kalian semua untuk belajar dua materi. Yang pertama tentang siklus hidrologi dan yang kedua tentang mitigasi bencana. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, dalam sesi ini, suster akan mengajak untuk belajar tentang siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Kita akan belajar bersama-sama dalam sesi ini. Mendengar kata hidrologi, hidro, kita mulai berpikir tentang air. Nah, siklus hidrologi tentu saja berhubungan dengan air. Siklus hidrologi disebut juga siklus air, yaitu sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui tahap yang namanya kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, siklus hidrologi ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Kenapa? Seperti yang suster katakan tadi bahwa hidrologi itu berkaitan dengan air. Kita yang ada di bumi ini, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, memerlukan air. Karena adanya siklus hidrologi di alam ini, maka kita seolah-olah tidak pernah kehabisan air. Karena siklus hidrologi itu, yang namanya siklus, berputar dan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan adanya siklus hidrologi, ketersediaan air di bumi kita ini dapat tetap terjaga. Proses siklus hidrologi tentu saja juga berdampak pada teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan juga keseimbangan ekosistem bumi. Yang menjadi kunci utama dari proses siklus hidrologi yaitu pemanasan air laut oleh paparan sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari yang memanasi bumi ini, proses siklus hidrologi dapat berjalan secara terus-menerus. Setelah kita tahu apa itu siklus hidrologi, sekarang kita akan belajar tentang bentuk dan jenis siklus hidrologi yang ada di dalam bumi. Sebenarnya, bentuk dan jenis siklus hidrologi itu ada 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Tetapi, kali ini kita akan belajar 2 saja. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek ini dimulai dari adanya penguapan air laut atau evaporasi. Kemudian, uap air tersebut akan membentuk awan atau kondensasi. Kemudian, terjadilah hujan atau presipitasi. Proses ini terjadi di wilayah-wilayah laut atau samudra. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada gambar ini. Yang kedua, siklus hidrologi panjang. Siklus ini dimulai dari adanya evaporasi atau penguapan air laut, sungai, danau, serta air dan tumbuhan yang membentuk awan atau kondensasi. Awan kemudian menjadi butir-butir air dan akan turun sebagai hujan atau presipitasi. Sebagian hujan akan berbentuk salju. Air hujan ada yang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ini disebut infiltrasi dan perkolasi. Tetapi tidak semua air hujan itu meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ada juga yang mengalir sebagai limpasan atau runoff ke pantai-pantai, selokan, sungai, danau, dan laut. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada gambar ini.
untuk sesi yang terakhir dan mungkin juga menjadi bagian terakhir dalam semester genap ini, Suster akan mengajak kita semua untuk belajar tentang mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Bencana yang dimaksud di sini adalah bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Tujuan dari mitigasi bencana ini adalah untuk memperkecil atau sedikit mungkin jumlah korban maupun kerugian yang diakibatkan oleh bencana itu tadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi melalui pembangunan fisik atau struktural. Pembangunan fisik atau struktural ini misalnya membangun waduk untuk mencegah banjir, kemudian membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, kemudian membuat bangunan atau rumah yang tahan gempa, atau juga menciptakan alat untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Itu contoh-contoh pembangunan fisik atau struktural. Kemudian dapat juga dengan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana atau non-struktural. Contohnya adalah adanya undang-undang penanggulangan bencana alam, kemudian juga pembuatan tata ruang kota, penertiban tata letak kota, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang kiranya itu membantu masyarakat dan kita semua untuk menanggulangi apabila ada bencana alam. Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana. Bencana yang seringkali terjadi di Indonesia itu misalnya gempa bumi, kemudian gunung meletus, karena kita tahu di Indonesia ini banyak gunung berapi, kemudian juga banjir. Bagaimana sih proses mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia? Yang pertama, gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi ini sudah kita bahas pada materi struktur lapisan bumi. Semoga anak-anak masih ingat ya. Kalau lupa, Suster ingatkan sedikit. Gempa bumi itu terjadi karena adanya pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng bumi yang bergerak ke satu arah atau bisa juga lebih. Semakin lama tekanan itu kian membesar, akhirnya akan mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Untuk penanggulangan gempa bumi ini, kita akan membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, penanggulangan saat sebelum terjadi gempa. Kalau rumah-rumah yang biasanya berada di daerah-daerah yang rawan gempa, disarankan untuk merenovasi rumah atau bangunan agar tahan gempa. Kemudian rajin-rajin untuk mengecek kestabilan benda-benda yang menggantung. Biasanya kita kalau di rumah atau di kantor itu ada benda-benda yang kita gantung. Kemudian pelajari lingkungan sekitar. Ini maksudnya kalau kita berada di suatu gedung, misalnya perkantoran, sekolah yang biasanya ada 3 atau 4 lantai, kemudian mall atau rumah sakit, itu kita harus tahu dulu di mana sih letak pintu masuk dan pintu keluar darurat. Kemudian, kalau kita menyimpan benda, itu diusahakan benda berat atau yang mudah pecah itu berada di bagian bawah. Selain itu, selalu rajin untuk memastikan pipa saluran gas atau pipa air itu tidak bocor. Dan kabel-kabel listrik itu dalam kondisi aman dan tertata rapi. Jadi jangan sampai kabel-kabel listrik itu tidak rapi, karena ini bisa memicu untuk nanti terjadi korsleting kalau ada gempa bumi. Biasakan di rumah atau di kantor atau di sekolah itu selalu ada P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian ada senter dan makanan, biasanya makanan kering sebagai persediaan darurat. Yang kedua, penanggulangan pada saat terjadi gempa.
Bila pada saat terjadi gempa kita berada di dalam ruangan, maka segera mencari perlindungan dari benda-benda atau barang-barang yang mungkin bisa runtuh. Kita bisa berlindung di bawah meja atau di kolong tempat tidur, dan tetap berada di dalam ruangan sampai gempa berhenti. Namun apabila kita berada di luar ruangan pada saat terjadi gempa, usahakan untuk tetap berada di luar dan segera menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh, kemudian segera mencari tanah lapang. Apabila pada saat terjadi gempa kita berada di dalam kendaraan, segera memarkir kendaraan di tempat yang aman dan keluar dari kendaraan, lalu mencari tempat yang terbuka. Kalau kita sedang berada di pantai, maka usahakan segera menjauh dari pantai karena di pantai ini berpotensi untuk tsunami. Jika berada di daerah pegunungan, maka segera menjauh dari tempat yang rawan longsor. Yang ketiga, penanggulangan sesudah terjadi gempa. Kalau kita masih berada di luar ruangan, maka segera keluar ruangan dengan tertib dan teratur, tidak berdesak-desakan. Kemudian memperhatikan lingkungan sekitar, kira-kira apakah terjadi kebakaran atau gas bocor atau konsleting listrik dan sebagainya. Kemudian hindari untuk berjalan di daerah gempa tadi karena bisa jadi akan ada benda yang masih akan runtuh menimpa kita. Kemudian hindari memasuki rumah yang telah terkena gempa. Kita bisa melihat rumah atau bangunan yang terkena gempa itu biasanya kelihatan dari keretakan-keretakan pada tembok atau ada genteng yang jatuh. Nah, itu hindari untuk memasuki rumah atau bangunan yang seperti itu. Kemudian juga tetap mengikuti informasi terkait gempa, bisa lewat koran atau bisa mendengarkan radio atau bisa juga lewat televisi dan internet. Yang kedua, penanggulangan bencana pada gunung meletus. Tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan status gunung berapi tersebut. Kalau status gunung berapi tersebut masih normal, maka yang perlu kita lakukan adalah mempelajari dan memahami prosedur evakuasi yang benar. Kemudian menyiapkan penerangan darurat untuk dipakai sewaktu-waktu, misalnya senter. Kemudian membentuk tim siaga bencana di lingkungan tempat kita tinggal. Dan ada latihan penyelamatan secara teratur. Kalau pada status waspada, maka segera menyiapkan tas ransel dan bekal darurat. Kemudian mengetahui persis jalur evakuasi, di mana titik kumpul, siapa pimpinan kelompok evakuasi, dan keberadaan anggota keluarga kita. Kemudian segera pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi, kemudian selamatkan barang peliharaan dan pindahkan kendaraan untuk evakuasi. Aktifkan titik kumpul dalam kelompok. Kalau status gunung berapi sudah siaga, segera berkumpul dengan anggota keluarga dan bersama-sama menuju ke tempat titik kumpul. Tetap memperhatikan komando dan tetap tenang. Kunci semua pintu dan jendela rumah. Jangan lupa cabut sekring listrik dan aliran gas. Ketua kelompok menyiapkan evakuasi warga ke tempat pengungsian. Kalau status gunung berapi sudah awas, maka dengan tertib dan tenang kita mengikuti komando dari ketua kelompok. Untuk penanggulangan bencana banjir, ini kita bagi dalam 3 tahap. Yang pertama, sebelum banjir. Jadi, untuk daerah-daerah yang memang rawan banjir, kita bisa mengusahakan untuk membuat sumur resapan jika tempat itu memang memungkinkan. Kemudian, mengetahui sumber-sumber informasi dan pengumuman banjir. Mengenali tanda-tanda banjir sebelumnya. Kemudian rajin-rajin membersihkan saluran air seperti got, selokan, atau aliran air di rumah, jangan sampai tersumbat. Biasakan untuk menyimpan surat berharga di tempat yang aman.
Kemudian membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. Biasanya di daerah-daerah yang rawan banjir, pemerintah sudah menyediakan atau menetapkan tempat di mana tempat tersebut akan dipakai sebagai tempat evakuasi. Kemudian mempersiapkan perlengkapan tanggap darurat banjir. Lalu selalu rajin memperhatikan kondisi rumah, pastikan bangunan rumah kita itu kuat. Dan bekerja sama dengan masyarakat di luar daerah banjir untuk menjaga daerah resapan air. Kalau pada saat sudah muncul tanda-tanda banjir, maka yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan pengumuman dari media terkait, kemudian mengisi tempat penampungan air bersih, menjauhkan peralatan rumah dari genangan air, menyimpan surat-surat berharga, matikan aliran listrik, dan berbagi informasi dengan tetangga kita juga. Lalu kita bersiap untuk mengungsi. Apabila pada saat banjir kita berada di dalam rumah, yang perlu kita lakukan, jangan kemana-mana dulu, tetapi tetap memantau perkembangan lewat media terkait. Kalau sekarang zamannya internet, kita bisa melihat internet. Dan tetap memperhatikan himbauan. Apabila ada himbauan untuk mengungsi, maka segera lakukan, segera pergi mengungsi. Bagaimana jika kita harus mengungsi? Nah, kalau kita memang harus mengungsi, maka dahulukan anak-anak, orang cacat, dan orang lanjut usia. Tetap mengikuti jalur-jalur evakuasi yang ditentukan, dan jangan membiarkan anak-anak bermain di area banjir. Lalu kalau banjir sudah selesai, apa yang perlu dilakukan? Hati-hati saat masuk rumah, selalu memakai alas kaki. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar, siapa tahu ada binatang yang berbahaya. Jangan lupa periksa kabel dan alat-alat listrik yang tadi sempat terendam air. Kemudian segera buang bahan makanan yang terendam dan periksa sumber air bersih di rumah. Nah, materi kita sudah selesai sampai di sini. Baik anak-anak, materi fisika semester genap ini sudah selesai. Semoga apa yang Suster Vina sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap di rumah, tetap belajar, dan sehat selalu.